Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang enzim. Terkait dengan tugas biologi yang menugaskan saya untuk membuat video berikut, jadi langsung saja ya. Apa sih enzim itu? Saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian enzim, 2. Sifat-sifat enzim, ketiga, fungsi enzim, dan yang keempat yaitu faktor penghambat kerja enzim. Pengertian. Nah, sudah tahu belum enzim itu apa? Pengertian enzim. Enzim merupakan sebuah biomolekul yang berupa protein yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam tubuh yang berguna untuk menjalankan kegiatan di dalam tubuh seperti reproduksi, pertumbuhan, dan pernapasan. Dapat pula dikatakan bahwa enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Berikutnya ialah sifat-sifat khas enzim. Yang pertama, enzim menyerupai protein. Sifat protein sama dengan enzim, tetapi sifat enzim tidak berlaku bagi protein. Secara tidak langsung, jumlah protein yang ada di dalam sel adalah enzim. Kemudian, yang kedua, enzim berupa biokatalisator. Enzim dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Hal ini berarti enzim tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang sedikit saja, enzim telah dapat menyelenggarakan suatu perubahan zat yang beribu-ribu kali lebih berat dari berat molekulnya sendiri. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Enzim tidak dapat bekerja pada semua zat atau substrat, tetapi hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Misalnya, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2, bukan substrat yang lain. 4. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau irreversible. Enzim tidak dapat menentukan arah dari reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga reaksi mencapai keseimbangan. Selanjutnya, terdapat fungsi-fungsi enzim. Enzim mempunyai fungsi utama yaitu sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses reaksi yang ada di dalam tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Contoh enzim beserta fungsinya. Yang pertama ada pada mulut, yaitu enzim amilase. Fungsi dari enzim ini adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua ada pada lambung, ada 3, yaitu enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim lipase berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Yang ketiga ada pada usus halus, enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa, enzim enterokonase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin, enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa, enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang keempat ada pada pankreas. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida, enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa, enzim karbohidrase berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang menghambat kerja enzim. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30-40 derajat. Yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung pada substratnya. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim. Ada 2, yakni inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Sekian yang dapat saya jelaskan kali ini. Terima kasih sudah menonton.